Apakah Anda sering merasa ingatan Anda seperti saku yang berlubang? Barang yang baru saja dimasukkan sekejap mata sudah tidak bisa ditemukan. Kata-kata sudah di ujung lidah Anda ingat betul tapi tidak bisa terucap. Apakah perasaan itu membuat Anda cemas sekaligus kesal? Pergi ke pasar untuk belanja sayur, niatnya mau membeli 5 macam, begitu sampai di rumah, baru sadar kalau 2 yang paling penting malah terlupa. Baru saja meletakkan kacamata atau kunci, begitu menoleh mati-matian, tidak bisa mengingat di mana menaruhnya. Yang lebih menakutkan adalah terkadang saat mengobrol dengan teman lama, namanya sudah berputar-putar di mulut tapi entah kenapa tidak bisa terpanggil. Suasana pun seketika menjadi sangat canggung. Jika Anda mengalami situasi-situasi ini, hari ini saya akan memberitahu Anda sebuah fakta yang mengejutkan, bahkan mungkin membalikan semua pemahaman Anda di masa lalu. Ini sama sekali bukan gejala penuaan dini, apalagi tanda-tanda pikun atau demensia yang sering didiagnosis sendiri oleh banyak orang untuk menakut-nakuti diri sendiri. Anda sudah tertipu terlalu lama. Biang kerok yang sebenarnya adalah kebiasaan hidup yang selama puluhan tahun Anda yakini benar, padahal sepenuhnya salah. Hari ini saya akan menyingkap rahasia ini untuk Anda. Seorang pakar neurologi terkemuka yang telah berpraktik lebih dari 40 tahun dan kini berusia 85 tahun, namun respon otaknya lebih cepat daripada anak muda, yaitu Dr. Budi Santoso. Beliau telah merangkum pengalaman klinis seumur hidupnya menjadi satu set metode ilmiah yang tidak memerlukan obat tanpa efek samping, namun mampu membuat daya ingat Anda mengalami keajaiban pemulihan hanya dalam beberapa minggu yang singkat. Metode ini telah membantu ribuan pasien menemukan kembali ingatan mereka yang dicuri. Apakah Anda sudah siap? Mari kita bersama-sama merebut kembali masa muda otak kita. Tunggu sebentar sebelum masuk ke topik utama. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe berlangganan pada saluran nutrisi cerdas ini dan nyalakan notifikasinya. Karena di sini kami mengungkap kebenaran yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Saya juga berharap mengetahui apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan Anda. Baik, mari kita lanjutkan. Banyak teman mungkin berpikir, manusia kalau sudah tua, ingatan memburuk bukannya hal yang wajar. Umur saya tahun ini sudah 50, 60, bagaimana mungkin ingatan saya bisa menandingi anak muda? Pemikiran inilah yang menjadi mitos pertama dan terbesar yang harus kita patahkan hari. Dr. Budi Santoso berulang kali menekankan bahwa usia bukanlah penyebab pasti dari penurunan daya ingat. Beliau menyebut penurunan daya ingat yang umum terjadi ini sebagai penuaan semu otak, pseudo-aging. Apa itu penuaan semu? Saya akan menggunakan perumpamaan yang pasti langsung Anda pahami. Otak kita ibarat sebuah komputer super dengan pengaturan pabrik kelas atas, performanya sangat tangguh. Namun jika komputer ini pasokan listriknya sudah lama, sangat tidak stabil, tegangannya naik turun, bisakah ia bekerja dengan baik? Ini ibarat kualitas tidur kita yang buruk. Jika kipas pendingin komputer ini rusak suhu CPU terlalu tinggi dan sedikit-sedikit muncul peringatan overheat, apakah ia tidak akan menjadi lambat atau bahkan hang macet? Ini ibarat kita yang berada di bawah tekanan atau stres kronis dalam jangka panjang. Lalu jika Anda setiap hari mengunduh perangkat lunak yang tidak jelas asalnya ke dalam komputer ini, memasukkan tumpukan sampah data dan virus, apakah ia masih bisa berlari kencang? Ini ibarat pola makan salah yang kita konsumsi setiap hari. Lihat komputernya sendiri tidak rusak, cara penggunaan Andalah yang bermasalah besar. Otak kita juga sama, fungsi aslinya masih sehat, hanya saja terbebani oleh kebiasaan-kebiasaan salah ini membuatnya terlihat seolah-olah sudah tua dan rusak. Tapi ini sebenarnya hanyalah ilusi. Dr. Budi pernah membagikan satu kasus yang sangat membekas baginya. Seorang wanita bernama Ibu Siti, baru berusia 55 tahun, seorang guru SD. Awalnya kinerjanya sangat bagus, tapi pada masa itu ia menyadari ingatannya menurun drastis. Saat mengajar, ia tiba-tiba lupa apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Saat rapat perkataan kepala sekolah yang baru saja selesai diucapkan, otaknya langsung kosong melompong. Yang paling membuatnya panik adalah suatu kali ia menyetir ke pasar untuk belanja sayur.
Setelah selesai belanja, ia benar-benar tidak bisa mengingat jalan pulang ke rumahnya sendiri saat di tempat parkir. Ketakutan itu membuatnya sulit tidur semalaman. Ia diam-diam pergi ke rumah sakit untuk periksa, sangat takut dirinya terkena demensia. Keluarganya meskipun tidak berkata apa-apa, tatapan khawatir mereka terasa menusuknya seperti jarum. Ia merasa hidupnya sudah tamat. Kemudian, ia akhirnya bertemu dengan Dr. Budi Santoso. Dr. Budi memberitahunya, Ibu Siti, Anda tidak sakit, otak Anda hanya terlalu lelah dan menggunakan metode yang salah. Dia sedang memprotes kepada Anda. Mengikuti panduan dokter, Budi Ibu Siti tidak meminum satu butir obat pun, hanya mengubah gaya hidupnya secara menyeluruh. Coba tebak hasilnya, hanya dalam 3 bulan, keajaiban terjadi. Ibu Siti tidak hanya tidak lagi lupa saat mengajar, pemikirannya pun jernih. Ia bahkan belajar menggunakan ponsel pintar untuk mengedit video dan melakukan video call dengan teman-temannya lebih mahir daripada banyak anak muda. Seluruh dirinya tampak berseri-seri seolah-olah lebih muda 20 tahun. Ia berkata, yang saya temukan kembali bukan hanya daya ingat, tapi juga kepercayaan diri dan harapan hidup. Kisah Ibu Siti memberikan kita sebuah pencerahan yang sangat penting. Otak Anda jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Ia memiliki kemampuan pemulihan diri yang menakjubkan. Kuncinya adalah Anda harus memberinya nutrisi dan lingkungan yang tepat. Dan metode ini adalah apa yang dirangkum oleh Dr. Budi sebagai 5 langkah kebangkitan daya ingat. Selanjutnya, tolong siapkan kertas dan pena atau simpan video ini karena setiap kata di bawah ini mungkin mengubah kualitas hidup paruh kedua Anda. Langkah pertama ini juga merupakan jurus yang dianggap Dr. Budi Santoso paling dasar dan paling krusial. Karena jika Anda tidak tidur nyenyak, usaha sekeras apapun setelahnya, hasilnya akan sangat berkurang. Anda yang sedang menonton video ini, apakah juga sudah lama diganggu masalah tidur? Jika ya, beritahu saya di kolom komentar. Biasanya Anda tidur jam berapa? Banyak orang mengira tidur cukup 8 jam itu sudah cukup. Salah. Kuncinya sama sekali bukan pada seberapa lama Anda berbaring di tempat tidur, melainkan seberapa tinggi kualitas tidur gelombang lambat slow wave sleep Anda. Apa itu tidur gelombang lambat? Bayangkan ini sebagai pasukan pembersih khusus malam hari bagi otak kita. Saat kita bekerja, belajar, dan berpikir di siang hari, otak akan memproduksi banyak limbah metabolisme. Seperti sebuah kota yang beroperasi seharian akan menghasilkan banyak sampah. Jika sampah-sampah ini tidak segera dibersihkan, mereka akan menumpuk di otak, menghambat pengiriman sinyal saraf, membuat Anda merasa pusing, respons lambat, dan daya ingat menurun keesokan harinya. Dan pasukan pembersih khusus ini hanya akan keluar bekerja pada periode waktu spesifik, yaitu saat tidur gelombang lambat. Ia akan merapikan kepingan-kepingan memori harian, memindahkan informasi yang berguna seperti lagu yang baru Anda pelajari hari ini, atau nama teman baru dari area memori jangka pendek yang tidak stabil ke area memori jangka panjang, yang kokoh untuk disimpan. Ini seperti mengarsipkan dokumen penting. Di saat yang sama, ia akan membersihkan sampah memori yang tidak berguna. Jadi mengapa ada orang yang tidur 10 jam, tapi bangun masih merasa lelah dan tidak bisa mengingat sesuatu? Itu karena sepanjang malam dia hanya berputar-putar di tidur dangkal light sleep. Pasukan pembersih sama sekali tidak punya kesempatan keluar untuk bekerja. Lalu apa yang harus kita lakukan agar bisa memiliki tidur gelombang lambat yang berkualitas tinggi? Dr. Budi memberikan kita 2 senjata ampuh yang paling sederhana namun paling efektif. Senjata pertama, 2 jam sebelum tidur hentikan total semua layar elektronik yang memancarkan cahaya. Ya, Anda tidak salah dengar. Letakkan ponsel Anda, matikan televisi Anda, dan tutup tablet Anda. Mengapa? Karena layar-layar ini memancarkan sesuatu yang disebut cahaya biru, blue light. Cahaya biru ini adalah musuh alami otak kita. Ia akan menipu otak kita, membuat otak mengira sekarang masih siang bolong, sehingga menghambat sekresi sejenis hormon yang disebut melatonin. Melatonin adalah panglima tertinggi yang memulai mode tidur kita, terutama yang memandu kita masuk ke tidur gelombang lambat. Jika panglima tertinggi tidak memberi perintah, pasukan tidur Anda tentu saja akan kacau balau. Senjata kedua. Sebelum tidur, rendam kaki dengan air hangat bersuhu tidak lebih dari 40 derajat Celcius. Anda mungkin berkata, ini kan metode kesehatan nenek moyang. Benar, tapi di baliknya ada alasan ilmiah yang mendalam. Dr. Budi menjelaskan,
Saat kaki kita direndam dalam air hangat, darah di tubuh akan terpancing mengalir ke tubuh bagian bawah. Ini akan menghasilkan dua efek. Pertama, menurunkan suhu inti tubuh kita. Ini adalah sinyal penting bagi tubuh untuk masuk ke kondisi tidur. Kedua, memperlambat sirkulasi darah di area kepala dan otak, mengurangi tingkat kegembiraan eksitasi otak. Ini ibarat mendinginkan CPU yang berputar dengan kecepatan tinggi. Dengan begini, Anda akan bisa tergelincir masuk ke alam mimpi yang nyenyak dengan lebih cepat dan mulus. Teman-teman, mulailah coba dari malam ini. Letakkan ponsel rendam kaki. Ini bukan sekadar ritual, ini adalah memberikan penyembuhan dan perbaikan terdalam bagi otak Anda yang sudah bekerja keras seharian. Baik, setelah otak kita membersihkan sampah dan memperbaiki kerusakan melalui tidur, selanjutnya kita harus menyuplai amunisi untuknya. Jika tidur adalah perbaikan, maka makanan adalah pembangunan. Otak kita adalah organ yang sangat rewel soal nutrisi. Apa yang Anda berikan padanya, itulah performa yang akan dia kembalikan pada Anda. Banyak orang mengira nutrisi otak itu hanya makan kenari atau ginkgo biloba. Itu terlalu dangkal. Dr. Budi Santoso berdasarkan penelitiannya selama puluhan tahun telah membangun sebuah piramida nutrisi otak untuk kita. Di dalamnya ada 5 nutrisi terpenting, ibarat 5 batu fondasi untuk membangun istana memori. Batu fondasi pertama, lemak omega 3. Bayangkan ini sebagai pelumas kelas atas bagi saraf otak. 60% otak kita adalah lemak dan omega 3 adalah komponen terpenting penyusun membran sel otak. Omega 3 yang cukup bisa membuat sinyal saraf terkirim lebih cepat dan lancar, ibarat memberi minyak pada roda gigi yang berkarat, di mana mencarinya ikan laut dalam. Seperti salmon, ikan kembung, ikan tenggiri, dan juga ikan bandeng yang sangat suka kita makan di Indonesia, terutama bagian perutnya, semuanya kaya akan omega 3. Jika Anda tidak suka makan ikan, minyak biji rami flaxseed oil dan kenari juga memilikinya. Batu fondasi kedua, antosianin. Ini adalah lapisan anti karat super bagi otak. Tubuh kita dalam proses metabolisme akan memproduksi sejenis penjahat bernama radikal bebas. Ia akan menyerang sel-sel kita, menyebabkan peradangan dan penuaan. Proses ini disebut oksidasi. Otak, karena konsumsi oksigennya sangat besar, adalah area bencana utama serangan oksidasi. Dan antosianin adalah salah satu antioksidan terkuat yang bisa melindungi otak kita agar tidak berkarat. Makanan apa yang mengandungnya? Cari yang warnanya cerah, gelap. Blueberry, strawberry murbe, serta ubi ungu, semuanya adalah gudang harta karun antosianin. Batu fondasi ketiga, kurkumin. Jika antosianin adalah anti karat, maka kurkumin adalah obat anti radang yang kuat bagi otak. Banyak penelitian menemukan bahwa peradangan tingkat rendah kronis pada otak adalah penyebab penting penurunan daya ingat dan gangguan kognitif. Kurkumin memiliki kemampuan antiinflamasi yang sangat kuat dan mampu menembus sawar darah otak untuk bekerja langsung pada otak. Ini juga alasan mengapa banyak penelitian menemukan bahwa orang India yang makan kari memiliki rasio penderita Alzheimer salah satu yang terendah di dunia. Jadi, saat menumis sayur atau memasak sup gulai, cobalah tambahkan sedikit bubuk kunyit, batu fondasi keempat, kolin. Ini adalah bahan bangunan inti dari molekul memori kita. Di otak kita ada sejenis neurotransmitter bernama asetilkolin. Ia bertanggung jawab langsung atas pembelajaran dan memori. Tanpa itu, Anda tidak akan ingat apa-apa. Dan kolin adalah bahan baku paling krusial untuk menyintesis asetilkolin. Sumber terbaiknya apa? Jawabannya, pasti tidak Anda duga, telur ayam yang kita makan setiap hari, terutama kuning telurnya. Jadi jangan lagi membuang kuning telur karena takut kolesterol. Yang Anda buang itu adalah emas bagi daya ingat Anda. Batu fondasi kelima, asam folat. Jika kolin adalah bahan baku, maka asam folat adalah penguat sinyal transmisi saraf. Ia membantu memperbaiki sel otak yang rusak dan menurunkan zat berbahaya bernama homocysteine. Zat berbahaya ini bisa melukai pembuluh darah kita, termasuk pembuluh darah halus di otak. Di mana mencarinya? Semua sayuran hijau tua mentah atau setengah matang. Seperti bayam kangkung dan juga daun ubi jalar yang sering ada di meja makan kita di Indonesia, semuanya adalah sumber asam folat yang sangat baik. Teman-teman, coba cek piring makan Anda. Sudahkah 5 nutrisi ini terpenuhi? Mulai besok siapkanlah jamuan nutrisi yang melimpah untuk otak Anda. Baik, sekarang otak kita sudah kenyang dan cukup minum, tapi kalau cuma makan tanpa gerak, efeknya masih terbatas. Selanjutnya, langkah ketiga ini adalah pena emasnya.
Langkah ini akan mengajarkan kita cara benar-benar mengaktifkan otak yang tertidur. Banyak orang demi kesehatan akan pergi lari, berenang, atau mendaki gunung. Olahraga ini bagus untuk tubuh, tapi Dr. Budi Santoso menunjukkan untuk secara spesifik mengaktifkan otak dan meningkatkan daya ingat ada sejenis olahraga yang lebih sederhana dan lebih efisien. Ia menyebutnya senam otak. Yang paling hebat adalah ini tidak butuh lapangan, tidak butuh alat setiap hari, cukup 5 menit. Rahasia inti dari olahraga ini terletak pada pola silang. Apa maksudnya? Yaitu membiarkan tangan kanan Anda menyentuh kaki kiri Anda dan tangan kiri menyentuh kaki kanan Anda. Gerakan yang mengharuskan melintasi garis tengah tubuh. Mengapa harus begini? Otak kita terbagi menjadi otak kiri dan otak kanan. Di tengahnya ada seberkas serat saraf penghubung yang disebut corpus callosum. Otak kiri bertanggung jawab atas logika dan bahasa, otak kanan bertanggung jawab atas gambar dan kreativitas. Biasanya kita melakukan banyak hal yang didominasi oleh satu sisi otak saja, sedangkan gerakan silang akan secara paksa menuntut otak kiri dan kanan Anda harus aktif bersamaan dan bekerja sama secara erat. Proses ini ibarat melakukan latihan intensitas tinggi bagi jembatan corpus callosum antara otak kiri dan kanan, membuat pengiriman sinyal menjadi lebih banyak dan lebih cepat. Ilmuwan menemukan gerakan semacam ini bisa memicu otak memproduksi zat bernama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Benda ini dijuluki sebagai pupuk ajaib otak, mampu merangsang pertumbuhan neuron baru dan menambah koneksi antar saraf. Singkatnya, bisa membuat otak Anda makin dipakai makin mudah. Lalu bagaimana cara spesifiknya? Dr. Budi merekomendasikan 2 gerakan paling klasik. Gerakan pertama, lutut silang. Anda berdiri tegak lalu perlahan angkat lutut kanan Anda, bersamaan dengan itu gunakan siku tangan kiri Anda untuk menyentuhnya. Lalu turunkan ganti dengan mengangkat lutut kiri dan gunakan siku tangan kanan untuk menyentuhnya. Perhatian gerakannya, jangan cepat, harus merasakan keseimbangan tubuh dan kontrol otot. Lakukan bergantian kiri kanan sebanyak 20-30 kali. Gerakan kedua, senam jari. Ini lebih sederhana, Anda bisa melakukannya sambil duduk. Ulurkan kedua tangan Anda. Tangan kiri membuat isyarat angka 1 jempol tegak, tangan kanan membuat isyarat angka 8 atau huruf V telunjuk dan jari tengah terulur. Kemudian secara bersamaan ubah posisi, tangan kiri berubah menjadi 8, V tangan kanan berubah menjadi 1. Awalnya Anda mungkin akan kewalahan, tangan dan kaki terasa kacau, kiri kanan tidak bisa membedakan. Ini sangat wajar. Ini justru menunjukkan koneksi otak kiri dan kanan Anda kurang lancar. Teruslah berlatih, Anda akan menyadari diri Anda semakin terkoordinasi. Setiap pagi setelah bangun tidur atau saat lelah bekerja, luangkan 5 menit melakukan senam otak ini. Ini bukan hanya meregangkan otot dan tulang, tapi lebih kepada melakukan reboot, menyalakan ulang secara mendalam bagi otak Anda yang tertidur. Anda akan merasa seluruh diri Anda menjadi segar, pikiran pun menjadi lebih jernih. Jika Anda sudah melakukan 3 langkah sebelumnya, maka selamat, otak Anda sudah memiliki fondasi yang sangat kokoh. Selanjutnya, langkah ini akan menjadi akselerator super yang membuat daya ingat Anda melesat maju. Dr. Budi Santoso berkata, banyak orang ingatannya buruk bukan karena otaknya tidak mampu, tapi metodenya terlalu bodoh. Masih menggunakan cara menghafal mati zaman sekolah dulu. Otak punya mode memori yang ia sukai dan kuasai sendiri, Anda harus mengikuti maunya dia. Di sini saya akan membagikan 4 teknik memori efisien yang paling dijunjung tinggi oleh Dr. Budi. Teknik pertama, metode lokasi atau istana memori. Ini terdengar mistis padahal sederhana sekali, yaitu mengaitkan hal yang ingin Anda ingat dengan sebuah ruang yang sangat Anda kenal. Misalnya, hari ini Anda mau ke pasar membeli 5 barang susu telur, pisang tisu toilet, dan pasta gigi. Anda bayangkan saja Anda masuk ke pintu rumah Anda. Di rak sepatu dekat pintu masuk Anda melihat sekotak susu. Berjalan ke ruang tamu, Anda melihat di sofa sedang duduk sebutir telur raksasa. Masuk lagi ke dapur, Anda melihat di atas meja dapur tergeletak setandan pisang kuning cerah. Lalu ke toilet, di atas kloset menumpuk setandan tisu toilet. Terakhir, di depan cermin wastafel, Anda melihat sebuah pasta gigi ukuran super besar. Semakin berlebihan dan lucu gambaran visualnya, semakin kuat Anda mengingatnya. Saat sampai di pasar, Anda tinggal jalan-jalan keliling rumah Anda, di dalam pikiran dijamin satu pun tidak akan lupa. Teknik kedua, memori multi indera. Kita mengingat sesuatu jangan cuma pakai mata untuk melihat. Harus menggerakkan pendengaran, penciuman, dan perabaan Anda semua. Misalnya Anda kenal teman baru namanya Pak Agus.
Jangan cuma lihat kartu namanya, Anda harus menatap wajahnya visual dengan suara lantang. Sebutkan namanya Pak Agus. Senang bertemu Anda auditori dan vokal, sekaligus bersalaman dengannya, merasakan suhu telapak tangannya kinestetik, praba. Dengan begini informasi ini masuk ke otak Anda melalui banyak saluran, jangkar ingatannya jadi ada banyak, tentu saja tidak mudah lupa. Teknik ketiga pengulangan berjarak, space repetition, ini adalah senjata paling ilmiah untuk melawan lupa. Psikolog Jerman Ebbinghaus sudah lama menemukan bahwa kecepatan kita melupakan sesuatu itu awalnya cepat lalu melambat. Sesuatu yang baru dipelajari 20 menit kemudian mungkin sudah lupa 40%. Satu hari kemudian mungkin lupa 70%. Jadi mengulang pelajaran harus tepat waktu dan pas momennya. Dr. Budi menyarankan untuk pengetahuan baru, setelah Anda pelajari luangkan waktu beberapa menit untuk mengulasnya secara cepat pada 4 titik waktu ini 1 jam setelahnya, sebelum tidur keesokan harinya dan 1 minggu kemudian. Maka itu akan berubah menjadi memori jangka panjang Anda. Teknik keempat, penguatan koneksi saraf. Poin pengetahuan yang berdiri sendiri itu paling susah diingat. Yang harus Anda lakukan adalah mengaitkannya dengan hal yang sudah Anda ketahui. Misalnya Anda harus mengingat nomor telepon, contohnya 2528,1252. Anda bisa berpikir begini, angka 2528 terdengar atau dikaitkan dengan tanggal penting atau rima kata tertentu, dan 1215 adalah tanggal ulang tahun anggota keluarga 15 Desember. Dengan mengaitkan angka tersebut dengan ulang tahun keluarga nomor ini, tidak akan pernah Anda lupakan selamanya. Inilah yang disebut memanfaatkan memori lama untuk memaku memori baru. Apakah Anda sudah mempelajari keempat metode ini? Mereka ibarat memasang 4 mesin pencari dan perangkat lunak kompresi yang canggih pada memori otak Anda, membuat efisiensi belajar dan mengingat Anda meningkat berkali-kali lipat. Seketika, akhirnya sampailah kita pada langkah terakhir yang juga merupakan mata rantai yang paling sering diabaikan orang, namun daya rusaknya sangat besar. Manajemen stres. Dr. Budi Santoso menggunakan perumpamaan yang sangat mengguncang. Beliau berkata, stres kronis jangka panjang adalah pembunuh. Tak terlihat nomor 1 bagi daya ingat. Ia seperti api tak kasat mata yang siang malam membakar otak Anda. Apa dasar ilmiah di balik ini? Saat kita merasa tegang, cemas, atau gelisah dalam jangka panjang, tubuh kita akan mengeluarkan hormon stres yang disebut kortisol. Sedikit kortisol bisa membantu kita menghadapi situasi darurat, tapi jika ia bertahan di level tinggi dalam waktu lama, ia berubah menjadi racun mematikan. Ilmuwan melalui pemindaian otak menemukan bahwa kadar kortisol tinggi jangka panjang akan langsung menyerang, bahkan membunuh area inti di otak kita yang bertanggung jawab untuk belajar dan memori, yaitu hipokampus. Bayangkan kortisol itu seperti asam yang sangat korosif dan hipokampus Anda seperti spons yang direndam dalam baskom berisi asam kuat ini. Hari demi hari dikikis dan menyusut tanpa suara. Bagaimana mungkin ingatan Anda bisa bagus? Jadi jika ingin memulihkan ingatan kita, harus belajar cara mematikan keran yang terus-menerus mengeluarkan racun ini. Dokter Budi memberikan 3 metode pereda tekanan yang paling sederhana namun terbukti secara ilmiah sangat efektif. Metode pertama, teknik pernapasan 4,7,8. Anda bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Cari posisi nyaman duduk atau berbaring. Pertama, tarik napas perlahan lewat hidung dalam hati, hitung sampai 4 detik. Lalu tahan napas dalam hati, hitung sampai 7 detik. Terakhir, hembuskan napas perlahan dan rata lewat mulut, hitung sampai 8 detik. Begitu saja, tarik 4, tahan 7, hembus 8. Ulangi 3 sampai 5 kali. Gerakan sederhana ini bisa seketika mengaktifkan sistem saraf parasimpatis kita, yaitu sistem relaksasi, dan menurunkan kadar kortisol dengan cepat. Metode kedua, meditasi kesadaran mindfulness. Jangan dengar kata meditasi lalu merasa rumit. Mindfulness paling sederhana adalah setiap hari beri diri Anda waktu 5-10 menit duduk diam, jangan lakukan apa-apa. Cukup rasakan napas Anda. Rasakan udara masuk dari rongga hidung lalu keluar dari rongga hidung. Kalau ada pikiran melintas di otak, tidak apa-apa, jangan menghakiminya. Cukup amati saja lalu perlahan tarik kembali perhatian Anda ke napas Anda.
Proses ini adalah melatih fokus otak dan kemampuan manajemen emosi Anda. Metode ketiga bersentuhan dengan alam. Ini adalah obat penawar yang nyaris tanpa biaya. Banyak penelitian membuktikan hanya dengan berada di taman hutan atau tepi laut selama 20 menit setiap minggu bisa secara signifikan menurunkan kortisol dalam tubuh kita. Pergi jalan santai, dengarkan kicauan burung cium wangi bunga, rasakan sinar matahari dan angin sepoi-sepoi. Ini adalah menggunakan kekuatan alam untuk menyembuhkan saraf kita yang tegang. Teman-teman, jangan lagi menganggap stres sebagai masalah sepele. Ia sedang mencuri kesehatan dan ingatan Anda tanpa suara. Mempelajari ketiga jurus ini berarti belajar memberikan detoksifikasi pada batin Anda dan memadamkan api di otak Anda. Baik, sampai di sini 5 langkah kebangkitan daya. Ingat dari Dr. Budi Santoso, perbaiki tidur. Optimalkan pola makan, aktifkan otak, memori efisien, dan manajemen stres. Sudah kita pelajari semua. Tolong ingat satu konsep terpenting hari ini, penurunan daya ingat Anda sungguh bukan karena Anda sudah tua, melainkan sepenuhnya bisa dipulihkan kembali melalui metode ilmiah. Kuncinya terletak pada penyatuan pengetahuan dan tindakan. Saya sering berkata otak Anda memiliki plastisitas, kemampuan berubah yang menakjubkan yang tidak bisa Anda bayangkan. Ia bukan batu yang akan lapuk dan usang seiring waktu. Ia lebih seperti sebuah taman yang penuh dengan daya hidup tanpa batas. Dulu Anda mungkin karena tidak tahu caranya membiarkan taman ini ditumbuhi rumput liar dan menjadi tandus. Tapi mulai hari ini Anda sudah tahu cara mengairinya, memupuknya, dan memangkasnya. Asalkan Anda merawatnya dengan hati, ia pasti akan kembali berbunga lebat dan memperoleh kembali kehidupannya. Saya tahu mengubah semua kebiasaan sekaligus itu sulit. Jadi Dr. Budi juga secara khusus menyarankan kita bisa mulai dari 3 hal kecil yang paling sederhana sebagai terobosan. Pertama, mulai malam ini, 1 jam sebelum tidur, letakkan ponsel di tempat yang tidak bisa Anda jangkau. Kedua, besok pagi, setelah bangun tidur, luangkan 5 menit melakukan 1 set gerakan lutut silang yang kita ajarkan tadi. Ketiga, sarapan besok, tambahkan sebutir telur ayam yang kaya nutrisi untuk diri Anda. Mulailah dari 3 hal kecil ini, Anda akan menyadari bahwa perubahan tidaklah sesulit itu. Dan ketika daya ingat Anda membaik dari hari ke hari, perasaan kembali memegang kendali atas otak dan hidup Anda sendiri akan menjadi motivasi terbesar Anda untuk terus bertahan. Tolong bagikan video ini kepada semua keluarga dan teman yang Anda pedulikan. Jangan biarkan ingatan yang buruk menjadi alasan kita menyerah mempelajari hal baru dan menikmati hidup yang luar biasa. Mulai hari ini, mari kita rebut kembali hak kendali atas ingatan kita. Semoga setiap teman yang sedang menonton video ini bisa memiliki otak muda yang jernih, tajam, dan penuh vitalitas. Hidup sampai tua, belajar sampai tua, bahagia sampai tua. Kita jumpa lagi di video berikutnya.